apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hirs Benoa Arif, dari Forum News Network. Saya akan mengajak Anda untuk ngobrol sama Bung Rocky Gerung ini, karena saya mulai agak-agak curiga dan mulai mempertanyakan pandangan-pandangannya selama ini. Bung Rocky, saya jadi curiga ini, kan setelah membaca surveinya MRC, Saiful Mujani Research Consulting ya, katanya itu 65% rakyat Indonesia itu puas loh dengan penanganan COVID oleh pemerintah gitu. Tapi kalau Anda sendiri kelihatannya kok sering tidak puas. Gimana nih ceritanya nih? Saya mau lihat metodologinya tuh. Ya. Saya bahwa SMRC itu ditrain di dalam tradisi untuk mempertahankan argumentasi dengan metodologi itu. Tetapi waktu keluar angka 65% pas, maka saya hubung langsung dengan isu publik hari-hari ini, yaitu influencer, hacker, hoaxer, segala macam. Dengan kata lain, terpaksa saya mesti katakan bahwa SMRC ini juga adalah semacam influencer yang berbasis pada metode, beda dengan influencer yang lain. Yang berbasis pada pesanan headline. Kalau ini dia ada metode, tetapi dia juga jadi influencer. Kenapa? Karena angka 65 itu menunjukkan bahwa tidak ada perubahan psikologi publik. Kalau kita bandingkan misalnya dengan keterangan Presiden pada hari yang sama ketika survei ini diluncurkan, Presiden bilang menteri-menteri hati-hati di dalam berkomentar soal COVID. Itu Presiden mendapat banyak informasi yang beredar di masyarakat tidak didasarkan pada keterangan dari gugus tugas. Dan itu terhubung dengan apa yang diberitakan oleh Tempo, apa yang lebih gila lagi yang diberitakan oleh Reuters, bahwa Indonesia adalah model paling buruk dalam penanganan COVID sedunia itu. Bahkan kita dihina dalam soal itu. Jadi terlihat bahwa secara tidak langsung Presiden sebetulnya nggak pernah hasil dari SMRC ini. Kan? Karena Presiden anggap ini juga bagian dari public opinion aja. Padahal saya dapat info dari luar negeri bahwa Indonesia buruk. Kan mestinya MRC itu lakukan sesuatu sebelum influencer ini beroperasi. Jadi saya mau terangkan begini nih. Survei SMRC itu dilakukan untuk membatalkan opini publik dunia bahwa Indonesia itu buruk dalam penanganan COVID. Itu poinnya itu. Nah, sekarang kita periksa sekuensi dari hasil itu. Hasil itu dititipkan setelah ICW membongkar skandal penggunaan anggaran 90 miliar untuk influencer, untuk membackup pencitraan pemerintah itu. Kalau kita sedikit teliti di dalam membahas seluruh isu hari ini, maka terlihat bahwa setelah dana 90 miliar itu digelontorkan, atau lebih gila lagi 1,2 triliun untuk dana digital digelontorkan, baru SMRC bikin survei. Jadi setelah dipengaruhi opini publik, baru bikin survei. Itu sama dengan ada orang dia mau jual sapi, sapinya kurus. Nah supaya beratnya bertambah, dia gelontorin air ke dalam perutnya tuh, baru ditimbang gede. Jadi itu metodologi dari SMRC, digelontorin dulu pengaruh dari influencer, mempengaruhi opini publik, baru disurvei. Dengan kata lain, udah dibeli suara publik melalui dana influencer itu. Gampangnya begitu lihatnya. Jadi ini survei yang basisnya adalah calok sapi itu, nipu konsumen. Berat sapinya cuma mungkin 60 kg, tapi kemudian dibilang sapi ini beratnya 200 kg. Karena digelonggong dengan air dulu ya, digelontorin air. Nah, penggelontoran air itu kerjaan influencer. Oke. Itu soalnya tuh. Ya. Tapi memang agak aneh ya kalau dikatakan bahwa 65% puas, tetapi kemudian di survei itu juga disebutkan 82% khawatir menilai ekonomi Indonesia itu lebih buruk gitu, khawatir dengan kondisi ekonominya. Ini
Jadi Itulah paradoksnya. puas gitu itu kan. Jadi di situ paradoksnya kan, mestinya SMRC itu terangkan mengapa ada 65% puas, tetapi ada mayoritas yang menganggap ekonomi memburuk. Kan tugas dari surveyor menerangkan ketidakmasuk akal itu. Tapi surveyor akan bilang, kami cuma mensurvei. Ya, kalaupun Anda cuma mensurvei, Anda disclaimer dulu bahwa survei kami lakukan setelah influencer bekerja. Kan mesti fair dong. Jadi setelah opini publik diaduk-aduk baru, nah sekarang dia masuk dalam paradoks. Nah, mestinya dia terangkan itu. Nah, sekarang saya ingat juga pada hari yang sama, Mahfud MD secara lantang mengatakan bahwa pemerintah memang gamang dalam menangani COVID ini. Jadi pemerintah sendiri mengakui bahwa dia gamang. Tiba-tiba ada survei bahwa publik puas pada pemerintah. Lalu kita tanya, kalau begitu yang disurvei siapa? Publik atau anggota kabinet itu? Jadi jangan-jangan sampel SM ini memang klaster pendukung presiden aja tuh. Kita selalu mesti curiga itu, karena kecurigaan terhadap permainan public opinion itu bagian paling inti dari metodologi survei publik. Karena selalu secara implisit kita mesti curiga hasil survei itu kalau dia menyangkut opini publik. Nah, lain kalau ada pandangan tandingan. Sekarang misalnya SMRC mesti berupaya meneliti apa metodologi dari Reuters, dari Oxford, sehingga menemukan bahwa pemerintah gagal. Kalau pemerintah gagal artinya rakyat tidak percaya pada seluruh hal yang diterangkan pemerintah. 2 jam lalu, Menteri Sosial mengatakan, kami minta maaf karena dana Rp600.000 per pekerja yang dijanjikan hari ini masuk ke rekening-rekening para pekerja yang mengalami PHK, yang pendapatannya di bawah 5 juta, kami tunda dulu. Dan kita nggak tahu tundanya sampai kapan. Jadi bayangkan, pemerintah sendiri memperlihatkan bahwa dia nggak siap. Lalu rakyat percaya melalui survei. Jadi ada diskoneksi antara kebijakan pemerintah yang gagal dengan promosi dari SMRC bahwa publik masih percaya pada pemerintah. Pemerintah sendiri mengatakan dia gagal, tapi SMRC paksain bahwa enggak, publik anggap Anda berhasil. Bukannya tidak mungkin terjadi anomali nih, Bung Rocky? Ya, apa? Ya, anomalinya sebenarnya yang membuat kebijakan saja gamang gitu, tapi yang menjadi menikmati kebijakannya puas gitu kan. Ini kan asik nih kalau situasinya begini. Ya, itu namanya metodologi influencer begitu. Dia tahu bahwa pemerintahnya udah gagal, tapi dia maksain. Kenapa? Karena briefingnya begitu. Coba bikin survei yang berupaya memberi semangat pada publik bahwa pemerintah berhasil. Padahal secara bawah sadar Mahfud MD ngaku bahwa kami gagal. Terus dia tambahin. Coba saya ulas lebih lanjut aja ya. Terus Mahfud MD tambahkan bahwa kegamangan pemerintah dalam menangani COVID disebabkan oleh data yang berubah-ubah tuh. Karena itu kebijakannya juga berubah-ubah. Lalu dia terangkan lagi tuh. Dia suka bocorin sendiri kedunguan pemerintah. Dia terangkan lagi bahwa sumber data dari pemerintah dalam penanganan COVID diperoleh dari 4 institusi. Pertama Bappenas, kedua Kementerian Menko Ekonomi dari tempatnya Airlangga, ketiga dari LIPI, keempat dari gugus tugas. Jadi sumber datanya ada 4. Lalu kalau saya misalnya sebagai peneliti, saya mau mengakses data itu, berarti saya harus akses 4-4-nya tuh. Kan mestinya ada satu sumber data. Ini soalnya kan, jadi memang bodoh aja cara penanganan COVID ini, karena sumber datanya aja 4. Di belakang itu nggak disebutkan oleh Mahfud bahwa Presiden di awal mengatakan data tentang COVID ini akan dikelola oleh Badan Intelijen Negara. Data ini akan bersifat intelijen. Jadi data di 4 tempat ini pada akhirnya mesti minta izin intelijen. Jadi kalau saya researcher, saya mesti minta izin intelijen. Berarti data itu data intelijen yang nggak mungkin saya akses. Padahal universitas perlu mengakses data itu untuk
membuat kebijakan tandingan atau mengevaluasi kebijakan sementara ini. Nah, kita mau evaluasi, datanya nggak ada. Saya tambahin lagi misalnya, saya sangat kurios, sangat ingin tahu, ada 200 anak di sepanjang 2 bulan yang lalu yang dinyatakan meninggal karena COVID. Ini anak-anak nih. Dan mungkin sekarang udah bertambah tuh. Karena tesnya makin banyak. Sekarang saya mau tahu, ini anak ini meninggal karena COVID, masih saya tahu demografinya bagaimana, rentang usianya berapa, wilayahnya di mana itu nggak ada datanya. Dokter anak pasti bilang ada pasien meninggal, tapi sebagai researcher kita mau tahu social origins, demographic origins dari meninggalnya anak itu. Karena agak aneh itu, kok anak dianggap tahan tapi meninggal. Lalu kita hanya punya 2 keterangan, atau dia datanya disembunyikan karena ini bisa berefek sosial yang panjang karena menyangkut masa depan generasi, atau memang ada comorbid sebelumnya, yaitu stunting. Kita tahu 9 juta anak Indonesia sekarang stunting. Comorbid ini penyakit bawaan maksudnya ya? Penyakit bawaan tuh. Ya. Nah, penyakit bawaannya mungkin juga disebabkan atau sangat mungkin oleh gizi yang buruk. Karena ada 9 juta anak-anak yang mengalami stunting, kekurangan gizi. Nah, ini 9 juta anak, orang tuanya itu ngerti bahwa anaknya itu tidak dapat suplai gizi cukup dari pemerintah. Sekarang pertanyaannya, SMRC tahu nggak bahwa ada 9 juta anak stunting yang potensial untuk jadi korban COVID? SMRC survei nggak bahwa mereka, orang tuanya, itu punya pendapat yang sama dengan hasil SMRC? Masa orang tuanya akan bilang, oh ya kami percaya bahwa presiden bisa puas. Padahal dia tahu anaknya stunting. Jadi variabel-variabel itu yang saya mau bongkar itu. Kalau ada debat publik, saya mau masuk di situ. Di dalam upaya membuktikan bahwa yang dilakukan oleh SMRC itu adalah penipuan metodologis. Ya, oke. Saya pernah teringat sebuah buku yang berjudul How to Lie with Statistik, atau bagaimana berbohong dengan statistik. Ini ada urusannya dengan begitu-begituan nggak nih? Ya, karena model pertama dari public survey itu dalam semua soal adalah bagaimana mengurangi, kan itu selalu dikasih margin of error, nanti dia bersembunyi di situ kan. Kan margin of error-nya 2,1 misalnya, 2% ditambahin pada yang optimis, 2% dikurangin pada optimis. Nah, dengan metode itu aja, itu udah terlihat bahwa statistik memang fungsi primernya sebetulnya adalah membohongi fakta realitas. Survei itu selalu dalam upaya untuk menutupi fakta. Bahwa hasilnya kemudian positif negatif, itu soal lain. Tetapi dari awal, di dalam sejarah statistik publik terutama, survei selalu dipakai oleh mereka yang berkuasa. Itu poinnya. Nggak ada orang miskin nyawa surveyor, nggak ada. Jadi survei itu DNA-nya adalah peralatan kekuasaan. Itu dari zaman Nazi, dari zaman Napoleon Bonaparte, bahkan dari zaman Alexander the Great, itu begitu motifnya. Kemudian nanti ada metodologi untuk memastikan bahwa jangan terlalu kelihatan berbohong. Itu namanya margin of error, karena itu disebut error margin, bukan margin of truth, margin of error. Kan itu filosofinya begitu. Oke. Tapi kan kalau Anda tadi nyebut levelnya itu sama dengan buzzer, ini kan agak apa ya? Mereka ini kan lebih sophisticated gitu dan cenderung percaya karena media-media juga kemudian memuat secara besar-besaran kan? Ya media kan nggak punya sistem alarm bahwa kalau medianya kritis macam FNN, mestinya mereka bertanya bahwa mengapa SMRC tidak mempersoalkan paradoksnya tadi, anomalinya itu, bahwa terjadi peningkatan kepuasan, tapi ada ketidakpuasan terhadap keadaan. Kan sebagai researcher di dalam metodologi namanya heuristic tool. Peralatan heuristik itu mesti mendahului publikasi. Jadi dia mesti bertanya dulu, baru dia publish. Sehingga kalau ada pertanyaan publik, dia bisa terangkan. Jadi dia terangin 2 fakta. Fakta pertama ada yang puas, fakta kedua
banyak yang tidak puas dengan kebijakan. Nah itu artinya resultantenya 0 tuh. Ya, oke. Ini akibat dari surveyor yang terpapar oleh virus stupid kekuasaan itu, bukan virus COVID-nya. Jadi bagaimana kita mesti menyikapi munculnya survei-survei semacam ini? Saya anjurkan supaya pakai aja hasil audit data dari luar negeri. Kenapa? Karena ini pandemi, dan dalam keadaan pandemi banyak surveyor luar negeri, analis luar negeri juga punya kepentingan dengan riset. Jadi mereka juga pasti dapat data dari mana-mana. Tapi kemudian mereka seleksi itu, filter mana bagian yang dianggap pesanan pemerintah. Jadi saya lebih percaya pada hasil pemberitaan Reuters yang membuat presiden marah-marah. Kan presiden marah karena Reuters kok bisa jelek-jelek Indonesia. Karena itu kemudian bereaksi lah SM. Jadi saya tetap percaya pada luar negeri. Ya. Misalnya begini, misalnya coba data dari Kabupaten A misalnya itu. Data dari Kabupaten A itu masuknya ke pusat melalui Bappenas, melalui LIPI, melalui gugus tugas, atau melalui Menteri Perekonomian. Kita nggak pernah tahu datanya masuk lewat mana. Karena pintu masuknya 4 yang dikeluarkan oleh coba Pak Wiku itu setiap hari nerangin cuci tangan, yang mati sekian. Itu berita doang. Padahal kita perlu analis dari mana berita itu muncul. Nanti diterangkan bahwa itu ada tim, ada macam-macam institusi. Sekarang kita lebih nggak tahu lagi institusi mana yang kita percaya. Keterangan Pak Wiku yang setiap hari ada di depan televisi, atau yang sedang diriset oleh Erick Thohir, atau yang sedang diupayakan datanya dari Angkatan Darat. Kan TNI juga punya sumber data itu, segala macam tuh. Nah itu keserampangan itu yang menimbulkan presiden bereaksi supaya semua menteri kalau ingin mengucapkan masalah COVID harus tunggu keterangan dari Pak Wiku tuh. Jadi presiden juga kan nggak ngerti. Presiden bilang tunggu keterangan resmi dari gugus tugas. Loh, menteri-menteri ini juga disuruh untuk ngumpulin data. Jadi bagaimana misalnya, ini saya kasih ilustrasi kekacauannya. Erick Thohir punya data, karena dia ketua. Menteri Erlangga punya data, karena dianggap harus lewat saluran itu memberitakan. LIPI punya data, karena untuk kepentingan riset. Tapi presiden bilang hanya boleh dengar gugus tugas. Nah, gugus tugas itu cuma 1 di antara 4 itu. Itu presiden nggak di-brief juga dengan baik bahwa semua 4 instrumen pengumpul data itu boleh diakses oleh pers. Sekarang disuruh pers cuma boleh akses Pak Wiku. Bahkan menteri-menteri disuruh akses Pak Wiku. Kan itu ngaco dalam di dalam keketatan untuk menghasilkan opini publik yang maksimal. Ya, kalau gitu gini, kita beres ini satu-satu. Jadi soal survei, mari kita lupakan. Kita anggap tidak pernah ada gitu ya. Jangan lupakan. Kita ingat keburukannya tuh. Kita nggak lupakan. Kita mengingat keburukan dari metodologi survei. Enggak, karena mengingat-ingat yang buruk itu dampaknya secara psikologis nggak bagus tuh. Itu menurunkan imunitas itu ya. Imunitas, betul. Anda itu untuk orang-orang yang sudah mulai di atas umur 50 tahun itu imunitas itu sangat penting menghadapi. Tapi dia juga meningkatkan, kalau mengingat keburukan penguasa, dia meningkatkan gairah perubahan itu. Nah, orang yang bergairah itu imunitasnya juga jadi kuat. Oke. Nah, tadi Anda menyinggung soal Mahfud MD, dan kemudian orang juga menghubung-hubungkan itu presiden marahnya kepada Mahfud MD karena setelah Mahfud MD ngomong perintah gamang, kemudian muncul kan statement presiden yang mengingatkan bahwa jangan ngomong sembarangan tuh para menteri kan gitu. Iya, karena itu saya bilang tadi keceplosan sebetulnya Mahfud MD. Karena itu kemudian presiden marah, nih menteri-menteri kok asal ngomong. Padahal presiden sendiri asbun juga, karena dia lakukan hal yang sama dengan Mahfud MD sebetulnya kan. Karena soal tadi itu presiden cuma minta sumbernya pergi ke gugus tugas. Lah presiden sendiri bilang bahwa sumbernya ada 4. Boleh ke LIPI. Sekarang kalau LIPI mau kasih keterangan bagaimana? Presiden bilang LIPI nggak boleh kasih keterangan. Tunggu gugus tugas. Lo sumber dari
gugus tugas itu justru adalah LIPI, kan ajaib cara berpikirnya tuh. Memang banyak keajaiban tuh yang bisa menurunkan imunitas tuh. Oke. Nah, memang kita menemukan banyak hal-hal yang aneh. Hari ini saya membaca juga Presiden itu mau meresmikan jalan tol di Aceh di ujung barat gitu. Dan kemudian kemarin Presiden juga ketika memberi bantuan pada para UMKM menyatakan bahwa kalau vaksin ini udah segera terbukti bisa menyembuhkan, omset akan naik lagi. Tapi kali ini nggak pakai meroket, ini istilahnya omset akan naik kembali. Nah, saya jadi teringat sekali apa yang Anda sebutkan sebagai placebo effect gitu. Dalam kebijakan semacam ini. Saya pertanyaan, jangan-jangan ini dua-duanya ini merupakan placebo effect gitu. Terus kemudian orang-orang Aceh bilang, yang kita butuh sekarang bukan tol gitu karena benar sekali itu. Bahkan bagian placebo yang antinomi artinya bertentangan dengan hukum placebo sendiri. Kalau Presiden bilang nanti kalau virus sudah dapat maka ekonomi akan membaik. Ya, vaksinnya. Ya. Sebaliknya antinominya kalau virus nggak ditemukan ekonomi akan memburuk. Kan mestinya Presiden pilih mau pakai narasi mana. Dua-duanya nggak ada poinnya. Dengan sendirinya kalau ada vaksin maka ekonomi membaik. Dengan sendirinya kalau tidak ditemuin vaksin maka ekonomi memburuk tuh. Jadi Presiden nggak ngerti fungsi dari membuat logika tuh. Orang bilang ya dengan sendirinya lah, sama seperti Presiden klaim kami sudah kerja. Ya dengan sendirinya lah kalian kami gaji kok masa nggak kerja. Nah sekarang misalnya waktu Presiden bilang bahwa ya nanti kalau vaksin ditemukan ekonomi akan membaik. Lalu orang baca berita bahwa 17 pejabat di Departemen Pertanian dinyatakan kena COVID kendati mereka pakai kalung yang adalah pseudo vaksin. Ya. Nah, nanti orang ledek pada Presiden, tuh Presiden lagi ngeprank apa? Nanti ada penjelasan bahwa mereka lupa hari itu ketika terpapar mereka lupa menggunakan kalung. Saya kira itu masuk akal penjelasannya. Iya, kalau lupa menggunakan kalung masih mending tuh. Kalau lupa menggunakan akal, nah itu yang paling bahaya. Oke. Jadi sama seperti itu. Kemudian orang yang itu mau pergi ke Aceh. Kita tahu bahwa Aceh itu adalah sama statusnya dengan Papua. Otonomi khusus. Ada dana otsus di situ tuh. Tapi kemudian orang Aceh juga tahu bahwa dana otsus itu tahun ini selesai loh. Papua juga tahu tuh. Lagi negosiasi mau diterusin apa enggak. Kalau anggaran enggak ada, berarti dana otsus juga berhenti. Padahal di dalam public policy kita tahu bahwa dana otsus itu untuk Aceh dan Papua adalah upaya untuk menahan semacam politik disensus dari dua daerah yang dari awal sinis pada Jakarta tuh. Jadi Presiden datang ke situ untuk meresmikan jalan tol, tetapi ingatan masyarakat Aceh bukan jalan tol, tetapi otsus, dana otsus, yang seringkali dianggap nggak nyampe dan tidak efektif. Jadi sekali lagi, ini permainan public opinion semacam ini, suatu saat akan habis daya pikatnya. Kalau keakraban bernegara itu tidak diselenggarakan secara berkebudayaan oleh Presiden. Yang meresmikan jalan tol itu dalam keadaan COVID, orang nggak peduli tuh. Aceh nggak peduli apa pendapat Jakarta tentang tentang COVID segala macam. Oke. Dan siapa yang mau lewat begitu kan dalam situ? Satu, pertama dalam kondisi orang sekarang PSBB banyak mengurangi kegiatan, siapa yang akan menggunakan jalan tol? Kedua, itu. Ya. Kemudian kedua, ini kan masih mercusuar lagi proyek infrastruktur lagi yang jadi fokus dari pemerintah kan itu. Ya itu nanti juga akan ditangkap oleh Reuters, oleh New York Times buat olok-olok lagi kita. Bahwa tetap loh Indonesia mempromosikan infrastruktur supaya apa? Supaya terlihat bahwa ada pembangunan, supaya investor mau masuk lagi itu. Tapi kemudian mereka akan tutup loh. Katanya makin banyak gelombang kedua virus itu. Loh kenapa dibuka akses tol? Bukannya ditutup. Mestinya yang dilakukan Presiden adalah menutup kembali jalan tol, bukan meresmikan jalan tol baru. Kan logikanya kan begitu. Oke.
Tapi kalau soal Aceh ini Jadi saya jadi teringat memang olok-olok orang Aceh di masa lalu gitu. Ketika pembangunan apa katanya? mereka dulu protes ketika mereka ke Jakarta gitu. Mereka terheran-heran karena banyak jalan layang begitu dia sebut ini kurang ajar orang Jakarta tidak ada sungai tapi banyak jembatan. Sementara di Aceh banyak sungai tidak ada jembatan. Nah, sekarang orang Sekarang Aceh, dibangun jalur tol sama Jokowi. tapi orang Aceh pikirannya berubah. Dianggap ini yang melayang-layang itu adalah kebijakan Jakarta tuh, nggak pernah mendarat. Dan orang Aceh menganggap sebentar lagi layang-layangnya putus. Oke. Ya, jadi kita melihat banyak sekali kebijakan-kebijakan dalam situasi krisis semacam ini tidak menunjukkan kalau presiden selalu menyatakan harus muncul semacam sense of crisis gitu kan. Tetapi ternyata kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh presiden sendiri tidak menunjukkan itu kan. Orang akhirnya menganggap bahwa seluruh keterangan yang disalurkan melalui istana itu semacam ekspresi dari kecemasan dan ketidakmampuan untuk mengatasi masalah. Karena selalu dia bereaksi, bukan menerangkan problem, tapi dia bereaksi terhadap problem. Yang terbaru misalnya Mahfud MD itu. 2 jam setelah kebakaran Kejaksaan, Mahfud MD langsung berkomentar bahwa itu aman-aman aja, tidak ada yang hancur, rusak segala macam. Jaksa Agung lakukan hal yang sama. Jadi mereka bereaksi sebelum ada forensik dari kepolisian. Jadi sekarang orang bertanya, itu politis atau kesengajaan atau kecelakaan yang di Kejaksaan Agung? Nggak ada yang bisa jawab. Saya mau jawab, itu adalah politis. Kenapa? Karena sebelum forensik, pemerintah udah bereaksi. Nah, reaksi itu yang politis sebetulnya kan. Jadi terlihat ada yang beberapa hari lalu kita bahas, yang memang ingin ditutupi isu itu. Kalau Mahfud MD sadar terhadap pembalikan isu publik, mestinya dia katakan, saya menunggu hasil forensik, baru saya bisa berkomentar. Ini dia komentari mendahului pekerjaan profesional dari polisi. Maka orang anggap keterangan Mahfud itu adalah politis. Jadi seluruh keterangan istana itu selalu dalam upaya untuk mendahului sinisme publik. Jadi kalau saya lihat sekarang, presiden, menteri-menteri selalu curiga nih, publik mau bereaksi apa ya? Sebelum publik bereaksi, mereka udah bereaksi. Dia terpancing terhadap potensial reaksi publik yang pasti negatif. Ya, oke. Jadi jadinya akhirnya sifatnya defensif gitu kan ya. Padahal kita tahu. Iya itu. Ya. Nah, defensif yang direkayasa sebenarnya. Defensif nggak ada soal. Defense mechanism itu adalah reaksi untuk mempertahankan eksistensi. Tapi yang direkayasa itu artinya menunjukkan mereka justru sedang menyembunyikan sesuatu yang buruk itu. Jadi defensif yang bersifat menyembunyikan yang buruk. Ya. Nah sekarang gini, kalau gitu Bung Rocky, jurus apa lagi yang dipunyai oleh pemerintah kalau buzzer sudah 3 lagu, influencer juga ada yang mulai merasa bersalah karena mendukung program yang menurut dia tidak betul gitu. Dan kemudian juga surveyor juga, publik juga menanggapnya sebagai olok-olok dan sebagainya. Jurus apa lagi yang dipunyai oleh pemerintah dalam situasi saat ini? Mungkin dalam 2 jam ke depan itu akan ada jurus baru diedarkan. Saya baru menduga-duga sebab begitu soal kejaksaan masuk di dalam berita publik, begitu soal survei segala macam, maka pasti pemerintah dari jam 10 tadi udah lakukan evaluasi bahwa sialan gagal kita mempromosikan prestasi itu. Nah, sekarang kita mau duga jurusnya apa kira-kira. Itu dia, itu yang saya tunggu-tunggu nih dari Anda. Nah, saya menganggap jurus berikutnya adalah permainan isu soal kejaksaan. Ini akan dijadikan semacam jurus baru. Bentuknya apa? Bentuknya adalah jurus mabok. Jadi serang ke segala arah tuh. Jadi kabinet lagi berupaya untuk mengembangkan jurus mabok. Jurus mabok itu drunken master. Dia serang ke segala arah. Itu berarti pers akan diserang, LSM akan diserang, oposisi akan diserang, segala macam. Ya. Saya mau taruhan nih. 2 jam ke depan akan ada jurus mabok, yaitu serang ke segala arah, marah ke segala arah. Nah, sialnya jurus mabok itu kalau bukan master Tai Chi yang lakukan, maka si pembuat jurus
itu akan patah sendiri itu Ya, ya. itu buruknya tuh. Jadi, silahkan edarkan jurus mabok, tapi kalau Anda tidak kuasai jurus mabok, maka Anda akan mabok sendiri dan muter-muter mecahin kaca istana sendiri, mecahin polisi sendiri. Nah, jurus mabok ini artinya amputasi di antara mereka. Mereka akan saling menyalahkan. Karena orang mabok akan saling menyalahkan. Lu yang bikin gua mabok, yang sana bilang enggak, gua ikut lu mabok. Karena dua-duanya adalah dungu tuh. Oke, baik. Terima kasih, kita akan buktikan prediksi Anda, karena dalam banyak hal prediksi Anda ini memang selalu tepat gitu. Meskipun kadang-kadang orang sering nggak percaya, termasuk reshuffle kabinet dan sebagainya. Mari nunggu jurus mabok. Terima kasih. Oke. Kembali lagi. Yoi ya.